mana berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara terdapat kerugian keuangan negara sebesar barang bukti yang diserahkan kepada tim penuntut umum sebesar saat ini telah menerima pelimpahan tahap 2 penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama tadi mengenai barang bukti yang sudah ada di hadapan kita semua ini berupa barang bukti uang tunai sejumlah. Kembali lagi di channel BD TV yang cacam niat. Halo guys, kita lagi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tidak nanyo es. Hari ini Kejati Bengkulu menerima pelimpahan tahap 2 kasus dugaan korupsi. Penggelapan dan pemalsuan dokumen pencairan anggaran di Polres Lebong tahun 2020. Dengan tersangka informasi yang kita dapat satu orang. Ikuti perjalanan kita, cacam niat. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan bahwa perkara terkait dengan penggunaan anggaran di Polres Lebong sudah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu, di mana berkas perkara berasal dari Polda Bengkulu. Hari ini karena sudah kami nyatakan lengkap dan dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti. Adapun uraian singkat perkara ini adalah terkait dengan penggunaan anggaran pada Polres Lebong tahun anggaran 2019 ya. 2020, di mana berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3 miliar 55 juta. Sementara untuk barang bukti yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik dan diserahkan kepada kami dari jumlah awal 573 juta karena anggaran tersebut sebagian adalah untuk anggaran operasional dan sebagian juga telah digunakan ya Pak penyidiknya untuk operasional Polres Lebong, di mana sampai dengan tahap 2 barang bukti yang diserahkan kepada tim penuntut umum sebesar 137 juta. Oleh karena lokus deliktinya atau tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebong, maka untuk tahap 2-nya dan penentuan tim jaksa penuntut umum perkara ini akan kami serahkan kepada Kejaksaan Negeri Lebong. Untuk itu selanjutnya kami mohon Pak Kajari Lebong, Pak Arif Indra untuk menyampaikan langkah selanjutnya. Kami dari Kejaksaan Negeri Lebong saat ini telah menerima pelimpahan tahap 2 penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Bambang Rudiansah, itu yang bersangkutan. Saat ini akan kami proses karena secara administrasi seperti yang disampaikan tadi, lokus deliktinya atau perbuatannya itu terjadi dan dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lebong. Untuk itu kami di Kejaksaan Negeri Lebong sudah menetapkan beberapa orang jaksa, tim jaksa penuntut umum untuk menangani perkara ini, dan nantinya karena ini tindak pidana korupsi,
maka persidangannya dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu. Sehingga nanti teman-teman wartawan mungkin untuk kelanjutan prosesnya akan dilakukan atau bisa dihadiri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk keterangan yang lainnya seperti yang disampaikan tadi mengenai barang bukti yang sudah ada di hadapan kita semua ini, berupa barang bukti uang tunai sejumlah 137 juta. Itu dari total yang sebelumnya kita amankan 573.527.200. Namun seperti tadi disampaikan bahwa anggaran itu atau uang tersebut merupakan adalah sebagian uang operasional Polres Lebong dan juga harus berjalan atau harus disampaikan ke Polres, karena kalau tidak ya itu karena uang operasional, sehingga kita tidak menghalangi atau menghambat proses pelayanan publik dari Polres Lebong tersebut. Sementara proses penegakan hukumnya tetap dilaksanakan. Kemudian informasi lainnya kaitan dengan pasal yang disangkakan atau bisa kami rumuskan dalam dakwaan. Sementara ini dalam surat dakwaan atau rencana dakwaan itu ada pasal kaitan dengan tindak pidana korupsi yang bersangkutan melanggar pasal 8 yang primernya, pasal 8 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, huruf B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian subsidiarnya melanggar pasal 9 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, huruf B, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang mengenai Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, melanggar dan diancam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu uraian dakwaan yang kami akan dakwaan kepada terdakwa atas nama Bambang Budiansyah. Sedangkan setelah hari ini dilakukan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Lebong oleh pihak Kejaksaan Tinggi yang diterimakan penyidikannya oleh Polda Bengkulu, kami telah menetapkan untuk yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Polda Bengkulu. Mungkin itu aja informasi pertama dari kami. Alasan penahanannya, Bang? Jelas alasan penahanannya kita ada alasan objektif, karena yang bersangkutan ini ancamannya sampai 20 tahun ya. Kemudian di undang-undang itu mungkin nanti agak mempersulit nanti penuntutan, sehingga intinya kalau penahanan itu kan nanti kan mudah-mudahan kita bisa lancar. Jadi menghindari yang bersangkutan nanti sulit dipanggil atau melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang bukti. Itu secara objektif. Bang, ada komentar sih, Bang? Ada, boleh. Mungkin ada pembelaan dari kita, Bang. Bang, abang kabarin uangnya habisnya untuk video online, bener Bang? Enggak ya, Bang? Bang, itu kan besar nilainya, Bang. Kemana aja, Bang? Oh, lonceng. Jadi biar enak ngomongin kan berita di Bang, apa ngomong aja? Biar semuanya di pengadilan aja lah, Pak. Faktornya ya, Bang. Ya. Tapi terlibat apa? Siapa? Biar pengadilan aja, Pak. Di pengadilan. Tapi kita ikhlas banget di tahan sebelah sana gitu. Insya Allah ini hanya pengadilan di sini. Pengadilan di sini. Insya Allah ya. Ikhlas ya? Oke, siap. Jadi nggak ada
Oh, udah ada ya, Bang? Yang jelas ikhlas. Oke, sip, Bang. Semangat, Bang ya. Yup.